Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Hainalu Fikdos. Nah, di video kali ini saya mau membahas sesuatu yang ini merupakan tradisi atau amaliyah kaum Nahdliyin. Saya juga termasuk kaum Nahdliyin. Dan tradisi ini itu disalahkan sama tetangga sebelah, Wahabi, atau mungkin ada juga ya yang selain Wahabi yang menyalahkan tradisi ini. Tapi intinya tetangga sebelah itu menyalahkan tradisi ini ya. Nah, tradisi ini adalah tradisi tahlilan ya. Biasanya kalau ada pihak keluarga tertentu yang anggota keluarganya meninggal, kemudian malam harinya itu diadakan yang namanya tahlilan. Biasanya sampai 7 malam, ya kan? Di acara tahlilan tadi itu disiapkan hidangan atau makanan. Kemudian datang pendapat kaum sebelah yang menyalahkan bahwa tradisi tadi itu tidak pernah dicontohkan sama Rasulullah, sahabat, tabi'in, ya. Nah, terus bagaimana kita menjawab serangan mereka tadi? Nah, di sini saya membawa sebuah pendapat dari kitab Al-Mahali. Ini cetakan kan ya, Maktabah As-Salam di halaman 148. Coba kalian perhatikan teks ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lijirani ahlihi tahyi'atu ta'amin yushbi'uhum yaumahum wa lailatahum. Disunahkan. Nah, ini disunahkan bagi tetangga keluarga si mayit untuk menyiapkan makanan yang bisa mereka makan. Yusbi'uhum itu maksudnya itu yang bisa mengenyangkan mereka. Yaumahum di hari mereka, walailatahum dan malam mereka. Di sini ini pendapat kan ya, pendapat dari sebenarnya Imam Nawawi ya, yang kemudian disarai sama Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Beliau mengatakan atau dua beliau ini berpendapat bahwa menyiapkan makanan bagi tamu undangan, biasanya tamu tahlilan yang mendoakan si mayit itu hukumnya sunnah, nggak bid'ah, apalagi haram, ya. Wisublihim bil husni anhu. Nah, kenapa kok yang menyiapkan di sini itu tetangga keluarga tadi? Sebab pihak keluarga itu sudah merasa sedih gara-gara ditinggal si mayit. Jadi pihak keluarga itu bukan fokus sama kesedihan. Maksudnya itu nggak usah diriwari seperti segera siapkan makanan bla bla bla, itu enggak. Yang menyiapkan makanan itu pihak tetangga saja ya. Kemudian tambahnya wa yulahu alaihim fil aql. Kemudian ketika sudah disiapkan hidangan tadi atau makanan tadi, pihak keluarga itu mempersilahkan mereka untuk memakannya ya. Nadban li alla yadafu bitarihi, agar maksudnya nadban di sini sunnah ya. Agar mereka, saya artikan mereka saja agar lebih aman, agar mereka itu tidak merasa down gara-gara ditinggal si mayit. Dari sini jelas ya bahwa salah satu ulama kita itu ternyata itu ya memperbolehkan tradisi menyiapkan makanan bagi orang atau tamu undangan yang mendoakan mayit ya. Terus yang haram di mana? Ya, mana haramnya? Yang haram itu kenapa? Apa gara-gara tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah terus menjadi haram? Kalau misalkan seperti itu, gini aja. Apakah Rasulullah pernah memakai kacamata? Apakah Rasulullah pernah memakai HP? Apakah Rasulullah itu celananya cingkrang? Enggak kan? Rasulullah tidak pernah memakai kacamata. Rasulullah tidak pernah memakai HP. Terus untuk celana cingkrang, yang cingkrang di zaman Nabi itu bukan celana, tapi ya sarung, sarung, ya. Terus kenapa kalian pakai celana? Kenapa yang kalian maksud di situ itu celana? Padahal di zaman Nabi itu tidak ada celana. Yang dipakai di zaman itu nggak ada celana. Adanya ya sarung. Kemudian di sini kalian perhatikan teks selanjutnya, wa yahrumu tahiyatuhu linnaihati. Nah, ini yang haram itu menyiapkan makanan bagi perempuan-perempuan yang meratapi kepergian si mayit. Ya, wallahu a'lam ya.
Alasannya kenapa? Li'annahu i'anatun ala maksiatin, karena menyiapkan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratapi kepergian si mayit itu sama saja membantu atau menolong maksiat. Ya, jadi menangisi kepergian si mayit, kalau sedih sebatas sedih yang sewajarnya itu boleh. Tapi kalau sampai nangis yang berhari-hari itu maksiat, itu nggak boleh. Ya, itu maksiat. Nah, menolong kemaksiatan tadi, yakni meratapi kepergian si mayit sampai lama sekali, itu ya haram. Dan menyiapkan makanan itu sama saja membantu kemaksiatan, ya, membantu maksiat tadi, sehingga dihukumi haram menyiapkan makanan tadi. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan pihak keluarga dengan pihak tetangga sukarela mau mendoakan, kemudian mereka sudah menyiapkan makanan, itu ya nggak apa-apa. Haramnya kan nggak ada. Yang menjadi sisi haramnya itu loh apa? Apa gara-gara Rasulullah tidak menyontohkan terus lantas menjadi haram itu loh? Apakah itu? Kalau misalkan seperti itu nggak fair sekali, ya kan? Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan ya di video kali ini. Semoga kalau misalkan ada kaum Wahabi yang menonton video ini, semoga segera sadar ya. Jadi saya cukupkan sekian, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau misalkan nanti ada permasalahan lagi, insya Allah saya jelaskan di video selanjutnya. Dan saya jelaskan itu nggak mau pendapat saya pribadi, saya usahakan bawa kitab ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.